Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 elemen mesin 1 akan menjelaskan tentang desain poros. Kami akan mendesain poros seperti gambar berikut. Dengan jenis poros yaitu poros bertingkat, dengan berat pule 350 lb, berat gear 150 lb, dan swak material yaitu IC 1030. Untuk mendesain poros, kita harus memperhatikan yang pertama yaitu diameternya, lalu slope dan defleksinya, sudut putar maupun putaran kritisnya. Yang pertama, kami akan membahas diameternya. Berikut merupakan gambar free body diagram dari elemen-elemen gaya yang diterima oleh poros. Poros akan menerima gaya bending ke arah Z akibat gaya radial, gaya ke arah Y akibat gaya tangensial, dan gaya ke arah X akibat gaya torsi. Maka kita akan mendapatkan momen-momen gaya ke arah Z, yaitu sigma Fz sama dengan 0, AZ ditambah FGZ, min WG, min WP ditambah DZ. Dan sigma momen bending dari titik A, yaitu FGZ dikali 8, min WG dikali 8, min WP dikali 23 dari 8 ditambah 15, dan DZ dikali 35 dari 8 ditambah 15 ditambah 12. Dan kita dapat menemukan momen-momen gaya ke arah Y atau MY, yaitu sigma FY sama dengan 0, AY ditambah FGY ditambah FP1 ditambah FP2 dan ditambah DY. Dan sigma momen bending dari titik A yaitu FGY dikali 8, FP1 dikali 23 dari 8 ditambah 15 ditambah FP2 dikali 23 dan ditambah DY dikali 35 dari 8 ditambah 15 ditambah 12. Selanjutnya kita akan FGY yaitu 789, FP1 500, FP2 1500, sehingga kita dapat menentukan nilai support di titik DY yaitu min 1494,6 lb. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai di sigma FY. FGY yaitu 789, FP1 500, FP2 1500, dan kita masukkan nilai DY min 1494,6, sehingga kita dapat mendapatkan nilai support gaya di AY yaitu min 1294,4 lb. Lalu kita masukkan nilai momen-momen gaya ke arah Z, yaitu FGZ 2167, WG 150, WP 350, sehingga kita dapat mendapatkan nilai support gaya DZ yaitu min 231,03 lb. Lalu kita masukkan nilai di sigma FZ. FGZ yaitu 2167, kita masukkan nilai DZ min 231,3, lalu WG 150 dan WP 350, sehingga kita dapat mendapatkan nilai support gaya di AZ yaitu min 1435,97 lb. Selanjutnya dari MT solid kita dapat mendapatkan momen diagram MZ dan momen diagram MY, sehingga kita dapat menentukan momen bending di B. Momen bending di B yaitu akar MZ kuadrat di B ditambah MY kuadrat di B. Kita masukkan nilai MZ di B yaitu 11487,7 ditambah nilai MY di B yaitu 10354,7, sehingga momen bending di B yaitu 15465,91 lb/in. Lalu kita dapat menentukan momen bending di C. Momen bending di C yaitu akar MZ kuadrat ditambah MY kuadrat di C. Kita masukkan nilai MZ di C yaitu 273,34 ditambah nilai momen bending di Y yaitu 17935,5, sehingga kita dapat mendapatkan nilai momen bending di C yaitu 18142,47 lb/in. Selanjutnya kita akan menentukan nilai torsinya. Torsi di B yaitu F dikali R. Kita akan masukkan nilai F yaitu 2167 dikali R dari diameter 12/2, sehingga kita dapatkan nilai torsi di B yaitu
13002 lbin. Lalu torsi DC yaitu F dikali R. Kita masukkan nilai F-nya yaitu 1500 min 500 dikali 26 per 2. Sehingga nilai torsi DC yaitu 1300 lbin. Ya, kita akan menemukan momen main, momen range, torsi main, dan torsi range. Momen main sama dengan momen maksimum plus momen minimum per 2. Diketahui momen minimum sama dengan min momen maksimum, sehingga momen min sama dengan 0. Lalu momen range. Momen range sama dengan momen maksimum min momen minimum per 2. Diketahui pula momen minimum min momen maksimum, sehingga momen range sama dengan momen maksimum. Selanjutnya torsi main. Torsi main sama dengan torsi maksimum plus torsi minimum per 2. Diketahui torsi maksimum sama dengan torsi minimum, sehingga torsi min sama dengan torsi maksimum. Lalu torsi range. Torsi range sama dengan torsi maksimum min torsi minimum per 2. Diketahui pula torsi maksimum sama dengan torsi minimum, sehingga torsi range sama dengan 0. Selanjutnya, kita harus menentukan endurance limitnya. Endurance limit sama dengan CR dikali CF dikali CF dikali CW dikali 1 per KF dikali SN. Yang pertama, kita akan mencari nilai CR. CR yaitu reliability factor. Dari equation 3.23 buku Dutchman, kita dapatkan nilai CR sama dengan 1 min 0,08 DMF. DMF yaitu deviation multiplication factor. Kita dapatkan nilai survivor rate-nya yaitu 95% dari tabel 3.2, sehingga DMF-nya yaitu 1,64, sehingga CR sama dengan 1 min 0,08 dikali 1,64 sama dengan 0,869. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muksana Zulfa Aulia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, Andin. Kembali pada rumus endurance limit, didapatkan CS. CS adalah size factor atau faktor ukuran. Ukuran dari poros yang kita buat akan mempengaruhi ketahanan material dalam menahan beban yang diberikan. Menurut buku Dutchman, didapatkan nilai CS adalah 0,085. Lalu ada faktor koreksi welding. Karena di dalam desain poros ini, faktor koreksi welding diabaikan, maka nilai CW adalah 1. Lalu KF, fatigue stress correction, atau faktor koreksi tegangan lelah. Kami mendesain poros dengan menggunakan KOS profil bending, sehingga nilai KF-nya adalah 1,6. Mengapa bending yang digunakan? Karena nilai SE berdampingan dengan momen. Jika kita menggunakan SES yang berdampingan dengan torsi, maka nilai KF-nya yang digunakan adalah 1,3. Kemudian ada surface factor atau faktor permukaan. Seperti pada appendix B, figur B3 pada buku Dutchman, dibutuhkan nilai SU untuk mendapatkan CF-nya. Berdasarkan tabel, dengan material IC 1030 normal style, didapat nilai ultimate tensile strength-nya adalah 75 KSI atau 75.000 PSI. Pada grafik, dengan nilai 75 PSI, maka 75 KSI, maka ditarik ke atas menyentuh kurva mesin untuk permukaan yang dimesinkan, didapatkan nilai CF adalah 0,78. Kemudian ada endurance limit of the material. Karena nilai SU-nya 75.000 PSI, menurut buku Dutchman, untuk nilai SU yang kurang dari 200.000, maka endurance limit of the materialnya adalah 0,5 dikali SU tersebut. Didapatkan nilai endurance limit of the material adalah 37.500 PSI. Seluruh nilai yang ditunjukkan tadi disubstitusikan pada persamaan endurance limit, sehingga didapatkan SE adalah 13.503,44. Untuk mencari diameter dari poros yang akan didesain,
kita dapat menggunakan persamaan tau maksimum dari MSST Soderberg. MSST adalah maksimum shear stress teori. Dengan persamaan tau max sama dengan setengah dari yield strength dari material per safety factor sama dengan 16 dikali Pi D03. D03 adalah diameter luar dari poros dikali 1 min DI per D0 pangkat 4. DI adalah diameter dalam poros. Dikali akar KSB faktor beban kejut terhadap bending dikali M min momen rata-rata ditambah SY per SE endurance limit dikali KF dikali momen amplitudo kuadrat. Kemudian ditambah KST adalah faktor beban kejut pada torsi dikali torsi rata-rata ditambah SSJP per SS dikali KFS dikali TR dikuadratkan. Karena dianggap tidak ada faktor beban kejut terhadap bending dan torsi, maka nilai KSB dan KST-nya adalah 1. Kemudian diameter, karena poros yang didesain adalah poros solid sehingga tidak memiliki diameter dalam, sehingga DI-nya adalah 0. Kemudian seperti yang dijelaskan sebelumnya, M rata-ratanya adalah 0 dan torsi amplitudonya adalah 0. Didapatkan setelah hasil substitusi yang diketahui ini terhadap persamaan MSST Soderberg tadi, didapatkan diameter adalah 16 dikali safety factor per setengah kali yield strength dari material dikali Pi dikali akar dari yield strength material per endurance limit dikali MR kuadrat ditambah torsi rata-rata kuadrat dipangkatkan sepertiga. Lalu dengan material IC 1030 normalized steel didapatkan nilai yield strength dari material adalah 50.000 PSI. Lalu kami menentukan safety factor adalah 2. Kemudian dengan persamaan diameter tersebut didapatkan diameter pada titik B, diameter poros pada titik B adalah 2,882 in. Kemudian diameter poros pada titik C adalah 3,032 in. Untuk pengecualian untuk titik A dan titik D yang tidak memiliki torsi dan momen, maka sesuai sumber buku yang kami baca, didapatkan rumus untuk mencari diameter adalah akar dari 16 akar 3 dikali safety factor dikali support reaction pada titik tersebut dibagi 3 kali Pi dikali SF. SF-nya sendiri adalah 0,85 dikali S aksen N. Didapatkan diameter pada titik A adalah 0,597 in dan diameter di titik D adalah 0,528 in. Karena kami melihat dari faktor keamanan dan dilihat dari syarat-syarat defleksi, kami akhirnya memutuskan untuk membulatkan hasil dari perhitungan diameter menjadi sebagai berikut. Kami membulatkannya sesuai dengan perbandingan dari diameter hasil hitungan. Ini didapatkan diameter poros pada titik A, yakni pada bearing A, adalah 1,1 in. Kemudian diameter poros pada titik B atau pada gear adalah 3,5 in. Kemudian diameter poros pada titik C tempatnya pulai adalah 4 in. Kemudian diameter pada titik D tempat bearing D adalah 1 in. Didapatkan gambar 3 dimensinya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk gambar 2 dimensinya poros yang kami desain adalah sebagai berikut. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Kanda. Oke, untuk slope dan defleksi, kemarin kita sudah coba pakai dengan MD solid, sehingga kita berhasil mendapatkan diagram seperti yang ada di sebelah kiri ini. Untuk slope dan defleksi pada XY plane, untuk bearing slope-nya, di titik A atau support A, kita dapat nilai sebesar 0,02112 derajat. Untuk di titik D atau support D, kita dapat nilainya sebesar 0,01234 derajat. Untuk deflection-nya, berdasarkan deflection diagram di samping, untuk nilai maksimum dari deflection-nya yaitu sebesar 0,00315 inci, yang berada pada 14,33 inci dari titik A atau support A.
Nah, untuk slope dan defleksi pada XZ plane, untuk bearing slope-nya di masing-masing support, untuk titik A, itu sebesar 0,03432 derajat. Untuk di titik D atau support D, yaitu sebesar 0,03698 derajat. Berdasarkan deflection diagram di samping, kita lihat maksimum deflection-nya yaitu sebesar 0,06902 inci yang berada pada 18,23 inci dari titik A. Nah, setelah itu kita hitung resultan slope pada bearingnya pada masing-masing support dengan rumus seperti ini. Ini yang tadi kita dapat dari XY plane, ini yang kita dapat dari XZ plane. Nah, yaitu sebesar 0,040213 derajat dan 0,03894 derajat. Ini perlu kita ubah dulu dalam bentuk radian dengan rumus Pi per 180 kali resultan slope pada A atau resultan slope pada titik D. Sehingga kita berhasil mendapatkan nilai sebesar resultan slope pada titik A sebesar 0,007018 radian. Dan pada support D kita dapat nilai resultan slope-nya sebesar 0,006804 radian. Kita juga dapat maksimum deflection tadi. Setelah kita dapat resultan slope dan maksimum deflection, kita lihat recommended limit-nya dari tabel 7.2 yang kita ambil tabelnya dari buku Sigley. Kita cari nilai yang memenuhi di slope-nya untuk bearing-nya. Kalau kita dapat yang nilai memenuhi dari nilai ini, ada nilai resultant slope-nya itu tapered roller yang berkisar di nilai 0,005 sampai 0,0012 radian. Untuk deflection-nya, untuk gear-nya yang memenuhi nilai ini, nilai maksimum deflection kita yaitu spur gears with P kurang dari 10 teeth per inch sebesar 0,010 inci, itu memenuhi nilai maksimum deflection dari kita. Nah, untuk sudut putarnya kita pakai MD solid ya. Kan di awal tadi kita sudah menghitung kalau maksimum torsinya itu sebesar 13.002 lb inch. Kita dapat angle of twist yang diperbolehkan itu sebesar 0,1158 derajat. Kita sudah dapat angle twist yang diperbolehkan. Kita cari maksimum angle of twist-nya menggunakan MIT calculator. Kita dapat sebesar 0,0385984 derajat pada X koordinat sebesar 39. Yang berarti itu tidak melebihi dari angle of twist yang diperbolehkan, yaitu sebesar 0,1158 yang kita tadi sudah dapat, sehingga bisa dinyatakan aman. Untuk putaran kritisnya kita masih sama menggunakan MIT calculator. Kita dapat untuk putaran kritis di gear atau di titik B kita dapat sebesar 15.451,2 putaran per menit. Nah, untuk putaran kritis di pulley atau di titik C, kita dapat nilai sebesar 13.821,5 putaran per menit. Ya, sekian dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.